Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian semuanya, dari Masyrik sampai Maghrib. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menceritakan yaitu tentang statement yang bernama yaitu Elia Maron, sahabat-sahabatku. Dan pernyataan dia, statement dia ini sebenarnya sangat yaitu membingungkan orang-orang atau umat Nasrani, sahabat-sahabatku. Karena menurut pengakuan dia, Tuhannya orang Kristen itu adalah Sang Bapa. Akan tetapi dia mengatakan bahwa dari penyebutan Sang Bapa itu bukanlah laki-laki katanya. Sementara yang kita tahu yang namanya Bapa itu adalah gelar untuk seorang laki-laki. Coba kita dengarkan, sahabat-sahabatku, pernyataan dari Elia Maron. Tidak berbicara tentang jumlahnya Allah, tapi itu berbicara tentang bagaimana Allah itu. Karena di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama, dalam Shema-nya orang Israel dikatakan Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Artinya Allah itu adalah Allah yang Echad, Allah yang satu. Bahkan di Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes, Kristus yang adalah Tuhan kita juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Pengakuan iman Nikea 325 di Konstantinopel juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Jadi baik sebelum Kristus datang, pada saat Kristus datang, dan setelah Kristus terangkat ke surga, semuanya memiliki pengakuan, iman kekristenan memiliki pengakuan bahwa Allah itu esa. Tapi bagaimana Allah yang esa ini, seperti apakah Allah yang satu ini, itu dijelaskan melalui sebuah istilah yang disebut dengan Trinitas, atau bapak-bapak gereja awal menyebutnya dengan Hagia Triada atau Triados. Allah kita tuh memang satu, tapi satunya Allah kita itu, kita tidak menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Allah kita itu hidup, dan bagaimana ia di dalam hidupnya itu? Allah yang hidup adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memberi hidup. Namun tentang oleh apa dan bagaimana ia mencipta, dan tentang oleh apa dan bagaimana ia menghidupi, itu dijelaskan melalui Tritunggal ini. Jadi Allah yang esa, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan Allah yang esa, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Gak dibaca kitabnya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Jadi Allah yang esa itu disebut dengan Sang Bapa. Sang Bapa ini, mengapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki, tapi karena dia adalah sumber segala sesuatu yang telah ada di semesta ini. Dia adalah pribadi yang tak terhampiri. Dia adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba. Itulah Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa ini, di dalam dirinya, pada dirinya sendiri sebagai Allah, dia itu memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah yang adalah Sang Bapa tadi menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Jadi Allah Sang Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya oleh firman-Nya yang ada di dalam dia. Firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, yang mungkin dapat diartikan sebagai ilmu, kecerdasan atau intelijensia dari Allah itu sendiri. Selain memiliki firman di dalam dirinya, ia juga memiliki roh, yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Makanya ketika manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, diberi
Sejak penciptaan sejak semula, Allah itu sendiri, rohnya sendiri yang menghidupkan, dan firman-Nya yang ada di dalam dia tidak pernah terpisah sejak pada mulanya. Jadi ketika Musa menuliskan pada mulanya Allah menciptakan, ayat 2 roh Allah, ayat 3 firman Allah, itu merujuk kepada bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Nah, tanpa firman, Allah Sang Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, boleh nggak ditampilin ayatnya? Atau enggak? Yohanes 1 ayat 3, apa yang dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh dia ini siapa? Dan tanpa firman tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa Yesus yang adalah firman itu, tak akan ada yang dijadikan dari segala sesuatu yang dijadikan ini. Jadi Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu oleh firman yang ada pada dirinya. Dan tanpa firman-Nya itu, tak satu pun yang telah jadi. Makanya ketika dikatakan berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan bukan berarti Yesus itu ciptaan. Lebih utama dari yang diciptakan ini adalah dia adalah sumber ciptaan itu. Daripada dialah ciptaan itu berasal. Daripada siapa? Daripada firman itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oleh firman dia menjadikan segala sesuatu, oleh roh ia menghidupi segala sesuatu. Mengenai roh Allah, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh dan nafas Allah itu sama, karena nafas tentang prinsip dan rohnya juga demikian yang ada di dalam Allah itu. Ya, jadi firman Allah menciptakan kita dan roh Allah itu menghidupi kita. Jadi Allah yang esa yang adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu, itulah Tritunggal. Bapa, firman, lalu disebut sebagai anak, Roh Kudus. Bapa, anak, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sahabat-sahabatku. Jadi yang namanya anak itu adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih menurut pandangan dia. Sang Bapa itu adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman itu adalah sebuah kekuasaan Sang Pencipta. Jadi kalau di dalam agama Islam, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka jadilahlah ia. Seperti itu sahabat-sahabatku. Tapi statement orang-orang Nasrani ini sebetulnya sangat membingungkan sekali sahabat-sahabatku. Seperti itu. Padahal Nabi Isa itu sama seperti kita, manusia biasa sahabat-sahabatku, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi Isa dia mulia karena dia diberi gelar seorang nabi sahabat-sahabatku. Coba. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Sang Bapa dan rohnya Sang Bapa pastilah Allah. Kalau saya buat analogi, meskipun tidak ada analogi yang sempurna, saya ini manusia, saya satu manusia. Kalau tubuh saya ini manusia, maka apa yang di dalam saya pasti manusia. Tubuh saya manusia, berarti firman yang ada di dalam saya itu adalah manusia. Roh yang ada di dalam tubuh saya juga pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada berapa? 1 manusia di sini. Nah, kalau Sang Bapa itu
firman itu kata-katanya adalah anak, sahabat-sahabatku. Sementara sebenarnya firman itu adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dia berkehendak maka jadi seperti itu. Seperti itu sebetulnya sahabat-sahabatku. Tapi orang-orang Nasrani seperti ini sangat membingungkan sahabat-sahabatku. Sangat berliku-liku. Bahkan mungkin orang Nasrani pun bingung cara mencermati statement-statement apologet orang-orang Kristen, sahabat-sahabatku. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang memiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus juga pernah bersabda apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saling mendiami. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah, yang sejak kekal di dalam Allah itu, ketika ia keluar ke dunia ini seolah-olah diperanakkan. Padahal Nabi Isa alaihi salam itu adalah seorang nabi, seorang manusia yang dilahirkan oleh seorang wanita. Seorang wanita yaitu ibunya, sahabat-sahabatku. Dan dia juga pernah mengalami di dalam kandungan selama 9 bulan, sahabat-sahabatku. 9 bulan lamanya Nabi Isa alaihi salam berada di dalam kandungan ibunya. Seperti itu. Yaitu di dalam kandungan Siti Maryam. Jika Nabi Isa itu memang Tuhan, berarti selagi dia di dalam kandungan pun berarti dia adalah Tuhan. Seperti itu. Coba kita teruskan kembali. Jadi sejak kekal ia di dalam Bapa itu, tapi ketika dia datang ke dunia, ia seperti diperanakkan keluar dari sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ketika ia keluar dari Bapa untuk menyatakan siapa Bapa itu, Allah yang Esa itu, ia seolah-olah diperanakkan. Maka Jadi dalam statement yaitu Elia Maron ini adalah di sini seperti dalam satu keluarga. Anaknya itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dan ibunya itu Siti Maryam, dan ayahnya itu sang Bapa tadi, sahabat-sahabatku. Maka di dalam orang-orang yaitu Kristen Tritunggal juga ada yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Coba kita teruskan kembali, sahabat-sahabatku. maka disebut sebagai anak. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Dan ini masuk Trinitas yang paling saya tidak bisa masuk kok. Wahai semua sahabat-sahabatku, itulah statement Elia Maron, sahabat-sahabatku. Dan coba kita perhatikan, coba kita teliti agar semua orang-orang Kristen pun yaitu tidak gagal paham, sahabat-sahabatku, tentang yaitu pernyataan Elia Maron yang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Sang Bapa. Seperti itu. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.